Tahukah kalian bahwa sebuah kota kecil di Jawa Tengah pernah disebut sebagai kota paling toleran di Indonesia dan bahkan sudah dikenal sejak lebih dari 1200 tahun lalu? Kota itu adalah Salatiga. Salatiga bukan hanya kota sejuk di kaki Gunung Merbabu, tapi juga saksi perjalanan panjang sejarah Nusantara dari kerajaan kuno, penjajahan Belanda, hingga Indonesia merdeka. Sejarah Salatiga dapat ditelusuri hingga tahun 750 Masehi, pada masa kerajaan Mataram kuno. Bukti tertuanya adalah prasasti Plumpungan, yang kini menjadi ikon kota Salatiga. Dalam prasasti ini, wilayah Salatiga disebut dengan nama Hampura, dan dinyatakan sebagai daerah perdikan wilayah bebas pajak oleh Raja Banu, karena jasanya kepada kerajaan. Inilah alasan mengapa 24 Juli 750 meter diperingati sebagai hari jadi kota Salatiga. Bayangkan, saat banyak kota lain belum terbentuk, Salatiga sudah diakui secara resmi oleh kerajaan besar di Jawa. Memasuki abad ke-18, Belanda mulai memperluas kekuasaannya di Jawa. Salatiga menjadi wilayah yang sangat strategis karena letaknya yang sejuk dan dekat dengan pusat pemerintahan kolonial di Semarang. Pada masa ini, Salatiga berkembang sebagai kota peristirahatan orang Eropa. Banyak pejabat Belanda memilih tinggal di Salatiga karena udaranya yang dingin dan nyaman. Bukti peninggalan masa ini masih bisa kita lihat hingga sekarang, seperti rumah-rumah bergaya kolonial, gereja tua, jalan-jalan kota yang tertata rapi. Salatiga pun dijuluki sebagai kota pensiunan oleh Belanda. Salatiga juga memiliki peran penting dalam sejarah nasional. Pada 17 Oktober tahun 1949, terjadi peristiwa bersejarah yang dikenal sebagai Perjanjian Salatiga. Perjanjian ini melibatkan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Tentara Kerajaan Belanda KNIL. Isinya adalah penyerahan dan pengakuan kedaulatan militer KNIL kepada TNI. Peristiwa ini menjadi salah satu langkah penting menuju pengakuan kedaulatan penuh Indonesia oleh Belanda pada akhir tahun 1949. Artinya, Salatiga bukan hanya saksi sejarah, tapi juga tempat penentu masa depan bangsa. Setelah Indonesia merdeka, Salatiga berkembang sebagai kota pendidikan. Kehadiran universitas seperti UKSW Universitas Kristen Satya Wacana membawa mahasiswa dari berbagai daerah, suku, dan agama. Hal inilah yang membentuk karakter Salatiga sebagai kota yang majemuk dan toleran. Tak heran jika Salatiga beberapa kali dinobatkan sebagai kota paling toleran di Indonesia. Di satu kota kecil, masjid, gereja, vihara, dan pura bisa berdiri berdampingan dengan damai. Keberagaman etnis dan agama yang ada di kota ini. Salatiga dihuni oleh sekitar 30 etnis, dan ada 2 lembaga pendidikan berbasis agama yang menjadi contoh toleransi. Selain itu, Salatiga juga memiliki peraturan daerah perda yang mendukung toleransi, seperti Perda Nomor 10 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan toleransi bermasyarakat dan penanganan konflik sosial. Dari prasasti kuno, penjajahan Belanda, perjuangan kemerdekaan, hingga menjadi kota pendidikan yang menjunjung tinggi toleransi, Salatiga adalah kota kecil dengan sejarah besar. Sejarah Salatiga mengajarkan kita bahwa keberagaman bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Dan bahwa sebuah kota, sekecil apapun, bisa memberi pengaruh besar bagi bangsa.